pada hari ini bersama dengan saya di dalam channel Pertapaan Karmel Kaingaran. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan. Renungan apakah itu dan siapakah pemberinya? Mari kita sama-sama menyaksikan video ini dan selamat menonton. Masa Advent ini, saudara dan saudari yang terkasih, Tompinai Kongawi, merupakan waktu yang tepat untuk kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Nah, penantian kita ini sama seperti penantian seorang ibu yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran seorang anak. Nah, masa Advent ini merupakan momen yang seharusnya membuat kita itu harus siap siaga menanti kedatangan Yesus Kristus secara baru di dalam hati kita. Sikap siap siaga ini mau menunjukkan bahwa seseorang itu dia harus melakukan suatu tindakan. Ada sesuatu yang dia harus kerjakan dan dia tidak bertindak pasif. Secara khusus masa Advent ini kita semua sama-sama diajak oleh gereja untuk memperbaharui diri, melakukan pertobatan diri atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saudara dan saudari yang terkasih, apa itu Advent? Secara sederhana, Advent ini merupakan masa yang tepat bagi kita untuk sungguh-sungguh pertama mempersiapkan diri untuk menyongsong hari raya Natal, Christmas, yakni menyambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita kelahiran Yesus Kristus secara baru di dalam palungan hati kita. Kedua, saudara-saudari yang terkasih, waktu yang tepat bagi kita untuk apa? Untuk belajar mengarahkan diri kembali kepada Tuhan Yesus. Dengan cara menantikan dengan sebuah pengharapan. Atau dengan kata lain, penantian yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan kita pada akhir zaman. Saudara-saudari, masa Advent ini setidaknya menyadarkan kita kembali akan sejarah keselamatan, yaitu Tuhan yang telah datang sepenuhnya hadir dalam hidup manusia. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, Tompinai Kongawi, kita itu patut bersyukur. Karena apa? Karena kita disajikan oleh gereja tiga tokoh Advent sebagai cerminan bagi kita. Untuk apa? Untuk belajar menanti. Saudara dan saudari yang terkasih, tokoh Advent yang pertama adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini itu sangat terkenal sebagai nabi yang penuh dengan pengharapan, ya. Beliau merupakan seorang tokoh yang menurut saya sangat visioner. Di dalam pewartaan Nabi Yesaya, dia memperlihatkan sebuah pengharapan besar yang sekaligus pengharapan tersebut meneguhkan hati serta menghibur bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, mengalami keterpurukan, mengalami waktu gelap. Ya. Pengharapan seperti apa yang digemahkan oleh Nabi Yesaya ini? Pengharapan yang digemahkan oleh Nabi Yesaya ini adalah pengharapan akan hadirnya seorang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari tawanan.
Saudara dan saudari yang terkasih, Tompinai Kongawi, kita semua ini merupakan bangsa Israel yang baru, yang menjadi tawanan atas dosa-dosa kita sendiri. Sementara dosa-dosa itu, kalau kita mau lihat hakikatnya, saudara dan saudari yang terkasih, itu mau menjauhkan kita dari Allah, membuat jiwa kita menderita, memaksa kita hidup dalam kesesakan. Saudara dan saudari, yang lebih menakutkan lagi adalah dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Maka kehadiran Nabi Yesaya secara khusus pada masa Advent ini mau membentuk sebuah pengharapan baru di dalam hati kita masing-masing. Pengharapan yang ditampilkan oleh Nabi Yesaya itu tidak pernah mengenal arti keputusasaan. Sedangkan kalau kita lihat dunia pada zaman sekarang, itu mencerminkan bahwa banyak sekali manusia yang mengalami keputusasaan. Begitu banyak perjuangan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak persoalan yang mereka alami di dalam hidup, akhirnya mengantar mereka pada satu titik, yaitu keputusasaan. Seakan-akan saudara dan saudari yang terkasih bahwa hidup ini sudah tidak ada pengharapan lagi. Maka pada masa Advent ini, kehadiran Nabi Yesaya ini mau mengajarkan kepada kita semua, mau menyadarkan kembali kita semua bahwa pengharapan kita sesungguhnya ada hanya pada Tuhan, tidak ada di tempat lain. Dunia tidak pernah menyajikan pengharapan sejati. Maka pengharapan kita sesungguhnya hanya ada pada Tuhan. Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, Mesias yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya ini merupakan seorang pribadi yang membawa sinar pengharapan di dalam hidup manusia. Dia adalah raja yang memberikan kemenangan, memberikan pembebasan kepada umat manusia dari racun keputusasaan. Tokoh yang kedua pada waktu Advent ini, pada waktu penantian ini adalah Yohanes Pembaptis. Saudara dan saudari yang terkasih, inti dari pewartaan Yohanes Pembaptis adalah menyuarakan, menyerukan pertobatan. Baik pribadinya maupun perkataannya itu sangat jelas sekali memperlihatkan kepada kita semua suatu penantian yang kini berada di pintu. Maka kehadiran Yohanes Pembaptis pada masa Advent ini menantang kita untuk sungguh-sungguh berbalik dari dosa-dosa kita, dari kehidupan lama kita. Kita mau datang kepada Allah dengan sebuah pertobatan yang sejati. Bertobat itu merupakan tanda bahwa kita ada dalam waktu penantian. Kita ada dalam waktu berjaga-jaga. Kita ada dalam waktu memperbaiki diri, membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Saudara dan saudari yang terkasih, saya mau ajak Anda saat ini untuk merefleksikan, apakah Anda sanggup untuk membiarkan Yesus nanti hadir secara baru di dalam hati kita dalam suasana tidak ada persiapan sama sekali. Artinya kita masih lagi dalam keadaan manusia lama, masih lagi kita ada dalam kondisi dosa.
kita tidak membersihkan hati kita. Sebagai perbandingannya saja, saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana, apakah Anda sanggup melihat seorang bayi kecil yang lahir atau diletakkan saja di sebelah tempat yang kotor, penuh dengan sampah-sampah? Misalkan saja seorang ibu, apakah dia sanggup melihat anaknya sendiri itu diletakkan bersamaan dengan kotoran, dengan sampah-sampah? Demikian juga kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, kita tidak mau bertobat, kita tidak memperbaiki diri kita, artinya kita mengizinkan Yesus, memaksa Yesus untuk tinggal di dalam hati kita yang kosong ini. Maka Yohanes Pembaptis ini tampil, dia mau sungguh-sungguh menyerukan pertobatan. Saudara dan saudari yang terkasih, seruan tobat yang digemakan oleh Yohanes Pembaptis setidaknya itu memberikan sedikit, menggelitik hati kita bahwa pertobatan itu tidak pernah akan sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita kalau hanya sekadar kata-kata, hanya limpas di bibir saja. Tetapi pertobatan itu, saudara dan saudari yang terkasih, itu memerlukan sebuah perjuangan yang sangat keras. Tidak mengenal arti putus asa dan tahan uji dan lain sebagainya. Banyak manusia pada zaman sekarang, saudara dan saudari yang terkasih, ya, itu sangat alergi dengan kata tobat. Sangat alergi. Banyak orang itu takut untuk bertobat, takut untuk meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan dosa-dosa. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa demikian, buat apa mau bertobat? Kok akhirnya jatuh lagi dalam dosa, dengan dosa yang sama? Bertobat jatuh lagi. Bagaimana? Dan ada juga orang yang berpikir demikian, saudara dan saudari yang terkasih, bahwa masih punya kesempatan, masih ada waktu, jadi boleh tunda dulu. Saudara dan saudari yang terkasih, menikmati hidup bukan berarti kita juga mau menikmati dosa-dosa kita. Menunda-nunda waktu adalah sarana yang ampuh, yang sangat sederhana, yang digunakan oleh si setan untuk menjauhkan kita dari Allah. Mau menjauhkan kita dari pengharapan sejati. Tahukah saudara dan saudari yang terkasih bahwa Tuhan itu, Dia datang seperti seorang pencuri. Tidak ada yang tahu. Maka itu hendaklah kita semua juga siap sedia, berjaga-jaga, memperbaiki diri, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak diduga. Kita dapat baca ini dalam Injil Matius bab 24 ayat 43 sampai 44. Saudara dan saudari yang terkasih, tokoh Advent yang ketiga adalah Bonda Maria. Kita tentu semuanya sudah mengenal siapa Bonda Maria itu. Saudara dan saudari yang terkasih, kehadiran Bonda Maria merupakan tokoh yang taat kepada kehendak Allah. Maria itu, dia selalu siap. Dia selalu siap melaksanakan kehendak Allah yang semboyannya tentu kita sudah tahu, yaitu terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara dan saudari yang terkasih, kehendak Allah itu
berarti keselamatan. Kalau kita memberontak terhadap kehendak Allah, berarti kita menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Maka kehadiran Bunda Maria pada masa Advent ini setidaknya mau mengajarkan kepada kita untuk berani taat kepada kehendak Allah. Dan mengapa kita harus taat kepada kehendak Allah? Karena sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Allah sendiri, bahwa Allah itu hanya menghendaki satu di dalam hidup manusia, yaitu rancangan keselamatan. Hanya keselamatanlah yang diinginkan oleh Allah, keselamatan bagi umat manusia. Allah itu mau memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kalau kita berani memberikan seluruh hidup kita pada penyelenggaraan ilahi, percayalah saudara dan saudari, banyak mukjizat yang akan terjadi di dalam hidup. Hidupmu itu sendiri menjadi berkat, bukan saja bagi dirimu sendiri, tetapi bagi sesama manusia. Maka itu saudara dan saudari yang terkasih, semoga pada masa Advent ini, waktu-waktu Advent ini, itu sungguh-sungguh mau mengajarkan kita, mau menyadarkan kita. Untuk apa? Untuk berani berharap seperti Bunda Maria. Berani berharap seperti Nabi Yesaya. Dan berani menyerukan pertobatan seperti yang digemahkan oleh Yohanes Pembaptis. Pertama-tama untuk menggemahkan pertobatan itu sendiri di dalam diri kita, dan barulah kepada yang lain. Dan kita juga harus berani belajar seperti Bunda Maria yang memiliki iman, yang memiliki kepercayaan yang penuh kepada kehendak Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga pada masa Advent ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran, kelahiran Yesus Kristus secara baru di dalam umat kita. Semoga Tuhan memberikan kita berkat, memberikan kita rahmat, supaya kita sungguh-sungguh siap menyambut kehadirannya. Tuhan memberkati. Hai saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan video kami sebentar tadi, renungan yang telah diberikan? Jika Anda merasa tersentuh dengan video ataupun renungan sebentar tadi, sila kongsikan pengalaman Anda bersama dengan kami di dalam ruangan komen yang telah disediakan. Dan nantikan video kami yang selanjutnya. Dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk video ini. Tuhan memberkati Anda dan keluarga.